ketiga saja saya tanya, dengan cara apa kita bahagia? Memberi. Pikirkan orang lain. Saya kagum begini, kalau saudara lihatnya nanti ya, di dalam Kejadian pasal 2 ya, ayat yang ke-9 dan 10 itu Papa kita bicara tentang sungai. Oke? Ternyata sampai Wahyu 22 ujung sudah di akhir firman Tuhan, Papa masih bicara tentang sungai juga. Nah, ini menarik untuk kita pelajari. Mengapa di sepanjang Alkitab dalam catatan itu Papa banyak bicara tentang sungai? Masih ingat sungai di Yeskiel 47 yang keluar dari bait suci, airnya deras, semua yang asin jadi tawar karena air itu, dan di setiap air itu mengalir ada kehidupan, ikan banyak sekali. Saya menyebut diri saya berbahagia. Sungguh saudara, saya tidak pernah khawatir. Berapa orang yang dekat saya tahu saya itu mereka heran. Saya itu gak pernah punya rasa khawatir sama sekali untuk apa saja. Enggak ada. Jadi kalau orang tanya, karena urat khawatir saya sudah putus. Benar, saya gak pernah bisa khawatir untuk apa saja. Padahal begitu banyak masalah yang saya harus hadapi. Kenapa saya gak khawatir? Karena saya tahu Papa luar biasa. Dan salah satunya adalah ini. Dari saya masih remaja, saya suka memberi dalam hidup. Dan sampai hari ini saya tetap bahagia karena saya suka memberi. Dan orang tahu akan hal itu. Maka itu ayo kita berani untuk memberi. Saya cuma cerita, saudara, jangan kaget. Walaupun saya hanya hamba Tuhan, sumur saya cuma segitu. Saya nggak bisa nambahin sumur saya dengan model lain. Kalau saudara sebagai pengusaha, saudara bisa buka usaha baru, itu sumur baru, sumurnya sumur. Luar biasa Tuhan. Tuhan bisa memberkati kami dengan rumah. Saya itu bisa beli rumah cukup banyak. Ini terakhir saya beli rumah di Sorong. Kenapa? Karena Papa tahu lewat hidup saya banyak orang yang memerlukan. Maka itu kalau saudara memberi, kebahagiaan luar biasa. Sampai begini, dengarkan baik-baiknya. Tuhan dengan saya balapan, tahu kata balapan? Berlomba. Saya memberi, dia beri. Dia beri, saya berikan lagi. Saya berikan, dia beri lagi. Terus begitu. Nah, itu bahagia. Enggak amin lah. Bayangkan, itu Rasul gini seperti itu terus. Saudara, saya itu enggak pernah takut. Tanya anak-anak saya, tanya orang dekat dengan saya. Kalau ada berkat yang mengalir masuk ke saya, itu enggak pernah lewat sampai hari ketiga. Enggak. Hari kedua sudah hilang. Dan saya enggak pernah khawatir. Kami baru pulang dari Amerika, dari Eropa. Tanggal 19 kemarin. Di tanggal 30 saya berangkat lagi. Nah, ketika saya harus berangkat ke New Zealand, ternyata saya harus sampai Australia. Tahunnya tanggal 7 April. Jadi hari Sabtu kemarin, saya baru dapat telepon. Saya baru tiba hari Jumat, tanggal 19, tanggal 20 dapat telepon bahwa saya harus ikut suatu pertemuan penting di salah satu TV. Ya udah, saya harus balik lagi ke Indonesia untuk 2 hari. Tanggal 6 saya balik, 7, 8 saya balik lagi ke Sydney. Terus tanggal 13 saya tiba lagi di Indonesia, saya pulang ke Nagiri. Tanggal 22 saya harus ke Amerika lagi. Nah, itu bukan dibayarin loh, saudara. Saya nggak pernah khawatir, betul. Saya langkah hidup itu hari demi hari dan selalu ada. Caranya itu luar biasa. Lihat saya ini bahagia nggak sih? Saya nggak pernah lihat muka cemberut itu, nggak pernah. Makanya itu kalau saya lihat ada orang alisnya gandeng, terus itu mikir, apanya yang dipikirin orang itu?
Jadi kalau saudara nggak bahagia, karena saudara nggak mau memberi. Jangan pernah ngitung untung rugi dengan Tuhan. Nah, amin lah. Orang pelit selalu ngitung untung rugi. Kalau aku begini untung berapa? Kalau gitu rugi berapa? Jangan pernah untung. Saya punya prinsip. Kalau saudara selalu memikirkan untungku berapa, yang rugi pasti Tuhan. Kenapa? Karena kita narik dari dia. Untungku berapa? Tapi kalau kita berani rugi, yang untung pasti Tuhan. Hebat sekali prinsip itu. Dan saya pakai prinsip ini, termasuk sungai yang saya mau ceritakan sebentar. Sudah lebih dari 30 tahun saya hidup seperti ini. Dan gak kekurangan, tambah terus. Saya merenungkan apa yang dikatakan Lukas 12. Biarlah kamu kaya di hadapan Tuhan. Apa arti kaya di hadapan Tuhan? Saya adalah orang yang kaya di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kekayaan yang saya terima tidak kelihatan untuk diri saya sendiri, tapi kekayaan itu dinikmati oleh banyak orang yang kami tolong dalam hidup, dan mereka bisa jadi orang-orang yang hebat. Saudara bayangkan, dari tangan saya sudah lulus 38 S2. Kalau saudara hitung satu orang S2 itu berapa banyak biaya? Kalau sampai 38 sudah berapa miliar lagi. Dengarkan, kalau sumur saya cuma sekecil ini saja, nggak pernah habis airnya diambil sampai hari sudah 30 tahun. Apalagi saudara punya sumur-sumur beneran. Jangan takut. Hati Papa kita adalah hati untuk memberi. Amin. Hati untuk memberi. Ayo berani, jangan takut. Oke, sekarang kita lanjutkan soal sungai. Tidak semua saudara pernah tahu dari mata air sungai sampai ke muara sungai. Seringkali kita cuma tahu muaranya saja. Hukum sungai yang ada di kitab suci ini ternyata bisa membatalkan hukum ekonomi dunia. Yang belajar akuntan akan lebih kaget lihat prinsip ini. Bagaimanapun juga, pengeluaran tidak boleh lebih besar dari pemasukan. Betul? Nggak mungkin. Itu namanya ngutang. Betul nggak? Kalau pengeluaran lebih besar dari pemasukan, ngutang dong namanya. Itu defisit. Nah, debit kredit harus balance paling tidak. Tapi hukum Papa di surga membatalkan hukum itu. Saya tanya kepada saudara, walaupun tidak semua tahu tentang sungai. Menurut saudara, air yang keluar dari sumber sungai itu dengan air yang keluar dari muara sungai itu, mana lebih banyak? Ayo cepat jawab, mana lebih banyak? Jelas semua. Siapa yang sering lihat foto mata air sungai Ciliwung yang ngalir terakhir ke Jakarta? Kan berapa waktu lalu sering difoto karena mulai mengering takut. Ternyata kecil mata airnya. Tapi kenapa di Ciliwung nggak bisa begitu air? Berarti hukum sungai itu melawan hukum ekonomi. Karena pemasukan sungai itu lebih kecil daripada pengeluaran. Pernah tahu nggak dari mana itu? Nah, saya pakai prinsip itu, sudah. Jadi, semua karyawan dan pengusaha, dengar ya, semua karyawan dan pengusaha pasti sudah tahu debit air yang keluar di sumbernya itu berapa. Ngerti maksudnya? Saya ngitung, maaf ya, jangan-jangan saudara mikir macam-macam, tapi saya berani ngomong ini dan saya gak takut. Sumur saya, ya, sumber air saya, sungai saya ini, kan saya kan bantuan. Ya cuma kalau saya melayani. Artinya kalau saya khotbah,
Mau bahagia? Mau. Betul? Yang ketiga saya tanya, dengan cara apa kita bahagia?